Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Raudatul Alawiyah Ummu Salma Fadel dengan NPM B1A021155. Di sini aku berasal dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, tepatnya bagian Hukum, Perdata, dan Ekonomi. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, pembiayaan musyarakah itu apa sih? Mungkin kata pembiayaan musyarakah ini tidak asing lagi bagi kita yang mengambil mata kuliah perbankan syariah, di mana dalam perbankan syariah kita akan mengenal beberapa sistem pembiayaan. Salah satunya yaitu pembiayaan musyarakah. Lalu, pembiayaan musyarakah ini apa? Oke, pembiayaan musyarakah itu sendiri berasal dari kata syarikah yang berarti kemitraan atau persekutuan. Lalu, definisi pembiayaan musyarakah itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antar beberapa pihak, dua orang atau lebih, yang menginginkan untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, di mana para pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pihak-pihak yang terlibat berkontribusi dalam bentuk modal, baik uang maupun barang. Keuntungan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan, namun tidak tetap, bukan bunga tetap. Di dalam pembiayaan musyarakah itu sendiri ada menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keikhlasan, di mana semua pihak yang terlibat harus bekerja dengan niat yang tulus. Kedua, bagi hasil atau profit and loss sharing, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan proporsional. Ketiga, yaitu tanggung jawab bersama. Setiap pihak berperan aktif dalam pengelolaan usaha. Keempat, yaitu tanpa bunga. Dan pembiayaan musyarakah itu sendiri tidak ada sistem bunga. Yang ada adalah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan musyarakah mutanakisah dan pembiayaan musyarakah muntahiyah bitamlik. Pembiayaan musyarakah mutanakisah merupakan musyarakah yang diakhiri dengan pembelian modal oleh salah satu pihak, misalnya bank atau investor. Kedua, pihak yang menyusutkan sahamnya akan membeli saham pihak lain secara bertahap. Selanjutnya yaitu pembiayaan musyarakah muntahiyah bitamlik, yaitu musyawarah yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan aset kepada pihak lain pada akhir periode kerjasama. Lalu apa sih contoh dari penerapan pembiayaan musyarakah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, di sini aku akan memberikan dua contoh penerapan pembiayaan musyarakah dalam kehidupan sehari-hari. Aku akan membagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu pembiayaan usaha dan pembiayaan properti. Dalam pembiayaan usaha, di sini aku berikan contoh sebuah bank dan seorang pengusaha bekerja sama untuk mendirikan sebuah toko. Bank memberikan modal investasi sebesar 60% dan pengusaha sebesar 40%. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal tersebut. Yang kedua yaitu pembiayaan properti. Contohnya yaitu seperti sebuah bank dan individu bekerja sama dalam membeli properti. Kedua, bank dan individu berbagi dalam pengelolaan dan keuntungan dari sewa properti tersebut. Lalu, apa sih yang menjadi keuntungan dalam pembiayaan musyarakah ini? Ada 4 keuntungan dari pembiayaan musyarakah. Yang pertama, bagi hasil yang adil, tidak ada bunga tetap, keuntungan berdasarkan kesepakatan. Kedua, bersifat fleksibel. Artinya, pembagian hasil yang dapat disesuaikan dengan kontribusi modal. Ketiga, yaitu mendorong partisipasi aktif. Para pihak atau pihak-pihak yang terlibat aktif mengelola dan mengembangkan usaha. Keempat, yaitu tanpa resiko riba. Artinya pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah tanpa ada unsur riba. Nah, lalu apa
apa sih kaitan dengan pembiayaan musyarakah dengan mata kuliah perbankan syariah? Nah, kaitannya adalah pembiayaan musyarakah di bank syariah. Yang pertama, bank syariah menyediakan pembiayaan musyarakah untuk berbagai proyek seperti pembelian properti, modal kerja, dan investasi usaha. Yang kedua, bank memberikan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu, keuntungan bagi bank syariah itu apa? Yang pertama, tidak mengandalkan bunga tetapi bagi hasil. Yang kedua, memperkuat hubungan kerjasama dengan nasabah. Dan sistem pembiayaan musyarakah itu sendiri hanya diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Nah, jika tadi aku sudah menjelaskan terkait dengan keuntungan dalam penerapan pembiayaan musyarakah, pasti jikalau ada keuntungan, maka ada tantangan yang harus dihadapi. Yaps, ada 4 tantangan dalam penerapan pembiayaan musyarakah. Yang pertama, manajemen risiko. Artinya, kesepakatan dalam pembagian risiko yang tidak jelas bisa menyebabkan sengketa. Kedua, ketergantungan pada kepercayaan. Musyarakah mengharuskan adanya kepercayaan yang kuat antar para pihak. Yang ketiga, yaitu pengawasan yang ketat. Dibutuhkan pengawasan agar setiap pihak menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Keempat, potensi kerugian. Semua pihak menanggung kerugian jika usaha tidak berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi terkait dengan pembiayaan musyarakah dari aku. See you next video and bye-bye.